Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Lydia Lim, di channel YouTube saya, Lydia Lim Ministry. Dan saat ini saya kembali menghadirkan satu acara yang spesial, yaitu berbinar-binar, berbincang-bincang rasa. Isinya tentang sharing kehidupan anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tentang keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Saat ini saya sudah mendapatkan satu tamu yang spesial ya. Beliau adalah rekan pelayanan saya di GPI Miracle Service di Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Budianto. Yuk kita berkenalan lebih dekat lagi dengan Pak Budianto. Halo Pak Budianto, shalom, apa kabarnya? Shalom Bu Lydia, puji Tuhan saya dalam kondisi sehat dan penuh sukacita saya boleh berkesempatan ada di dalam acara ini. Ya Pak Budi, langsung saja saya mau bertanya-tanya tentang keluarga Pak Budi ya, tentang latar belakang dan masa kecil Bapak Budi ya. Bapak ini berasal dari mana dan di keluarga ada berapa saudara Pak? Baik, saya berasal dari Jakarta. Saya dari sebuah keluarga dengan 8 saudara. Saya anak keempat, jadi ada kakak 3 dan adik ada 4. Ya, jumlahnya ada 3 wanita dan 5 pria. Berarti termasuk keluarga besar juga ya Pak ya? Betul. Iya. Kita ke masa kecil Pak Budi ya. Waktu masa kecil Bapak dulu, Bapak ini lebih dekat dengan papa atau mama atau dengan kakak atau adik? Bisa diceritakan Pak? Ya, sebetulnya saya tidak dekat dengan keluarga yang asli saya karena sejak saya lahir saya dipelihara oleh bapak dan ibu yang tidak punya anak pada saat itu bernama Pak Wongso dan Ibu Tumi. Dan karena pada saat itu keluarga asli saya, ibu saya pada saat itu kalau boleh dikatakan karena dia suka dengan okultisme, jadi waktu menjelang melahirkan itu ibu saya dalam kondisi, kalau bahasa ekstrimnya adalah sedang kondisi gila. Dan akhirnya Ibu Tumi karena dekat dengan ayah saya, dia yang meminta beliau ketemu, sama-sama berjualan pada saat itu di satu pasar. Dan Ibu Tumi ini menawarkan bahwa nanti kalau saya lahir bagaimana kalau beliau yang memelihara. Dan akhirnya saya dipelihara sama beliau sampai dengan lulus SD. Pada saat itu Ibu Tumi dan Pak Wongso memang juga sudah cukup tua dan beliau akan kembali ke desa asalnya, yaitu di Ambarawa, di sebuah desa Gempol, Pojok Sari, Ambarawa. Dan baru saat itu setelah saya lulus SD itu saya baru diperkenalkan dengan ayah dan ibu saya. Lalu saya tinggal selama 6 tahun di Ambarawa dan saya kepengen mengembangkan saya, dan akhirnya saya kembali dipertemukan dengan ayah dan ibu saya yang asli. Sungguh luar biasa ya perjalanan hidup Pak Budianto ya. Jadi seperti kisah sinetron gitu ya Pak ya. Berarti memang Tuhan itu sungguh luar biasa sehingga Pak Budianto punya satu latar belakang yang istimewa, punya 2 orang tua berarti ya, orang tua asli, orang tua kandung dan orang tua angkat. Nah, satu pertanyaan saya Pak ya. Sebutkan teladan apa dari kedua orang tua kandung dan teladan apa dari kedua orang tua angkat Pak Budi yang sangat membekas secara singkat ya Pak ya. Kedua-duanya adalah orang yang peduli, orang yang sangat perhatian, orang yang juga menanamkan keteladanan untuk bekerja keras. Bila saya sangat terkesan dengan pesan daripada Pak Wongso, beliau waktu saya mulai masuk bekerja, kalau kamu bekerja jangan berorientasi pada uang, tetapi orientasi kepada pengalaman. Suatu hari uang yang akan mengejar kamu. Kalau dari Bapak kandung Pak Budi sendiri apa Pak pesan yang sangat perhatian, sangat sabar. Dan waktu saya juga di masa muda saya, di masa remaja katakan pada saat itu, dan saya terlibat dengan sebuah kegiatan, yaitu saya perokok, saya alkoholik. Ayah saya tidak pernah memarahi saya. Ayah saya hanya bertanya, sampai kapan kamu mau seperti ini? Dan itu sangat mengesan buat saya. Akhirnya pada waktunya Tuhan ubahkan saya. Ya,
Mohon maaf Pak, pertanyaan saya, kedua orang tua Bapak ini apakah sampai saat ini masih ada Pak? Semua sudah tidak ada. Oh, sudah dipanggil Tuhan ya Sudah Pak ya? dipanggil Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau bincang-bincang lebih dalam lagi dengan keluarga Pak Budianto. Ya, saya tahu Pak Budianto ini adalah satu yang spesial ya, satu pria yang beruntung. Bayangkan saudara, satu pria bersama 5 wanita dalam keluarganya. Yes. Tapi saudara jangan salah berpikir dulu. 5 wanita itu adalah, bisa diperkenalkan Pak, siapa saja mereka Ya, Pak? istri saya bernama Ani, Ya. kemudian ada 4 anak saya. Anaknya 4 cewek Ya, semua ya Pak ya? cewek Oh. semua. Saya adalah orang yang paling beruntung ya, dikelilingi oleh wanita. Terpujilah ya, Tidak hanya sekedar seperti di film James Bond, tetapi saya sebuah kenyataan semuanya wanita. Iya. Yang pertama Eunike, kedua Keisha, Ayu dan juga Jesse. Rasanya gimana Pak? Senang Pak ya dalam satu rumah kok, oh saya cowok sendiri nih, hebat nih, saya bisa menang sendiri nih. Bagaimana Pak rasanya sehari-hari di rumah itu Pak? Ya, tentunya senang dan bangga. Pada awalnya saya tidak tahu apa seharusnya fungsi seorang ayah, fungsi seorang pria. Pada saat itu saya juga melakukan banyak hal yang semena-mena. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk berproses dan diproses, di mana akhirnya saya harus menjadi seorang pria yang maksimal melalui banyak hal yang saya pelajari. Dan saya sungguh beruntung, Tuhan berikan kesempatan selalu untuk saya diubahkan. Iya, sungguh luar biasa sekali ya Pak. Dari 5 wanita yang cantik-cantik, yang keren, yang semangat, yang selalu super ini ya, siapa Pak yang kira-kira mendekati sifat Pak Budi gitu Pak? Yang kedua bernama Keisha. Kenapa Pak? Coba singkat saja Pak, kenapa kok Dia Bapak bisa katakan memang mirip gitu ya? seorang pemarah, seorang yang temperamental, tetapi orang yang juga tegas dan lugas. Wah mantap ini satu sosok yang dibutuhkan dalam leadership ya Pak ya. Ya. Iya, saya juga kenal dengan keluarga Pak Budianto dengan baik, di mana semuanya adalah wanita-wanita yang tangguh, yang perkasa. Iya Pak, ini ada pertanyaan yang menggelitik itu Pak ya, yang ya bisa jadi candaan kita ya Pak ya. Jika di depan Bapak saat ini ada satu kantong berlian yang nilainya wow gitu Pak, kira-kira siapa wanita pertama yang akan Bapak beri dan kenapa Pak? Jelas istri saya, karena dia adalah seorang penolong, dia yang sudah melahirkan anak-anak saya, dia banyak hal yang sudah menolong saya, membantu saya, bahkan dalam proses perubahan hidup saya. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat istri Bapak bagaimana sifatnya, keunikannya gitu Pak ya. Istri saya adalah orang yang spesial, saya banyak belajar dengan dia. Kalau istilah bahasa dari power karakter, istri saya itu warnanya kuning atau sanguine. Dia orang yang easy going, sedangkan saya adalah orang yang sanguine, saya orang yang ungu dan juga merah. Saya orang pemarah, saya seorang pekerja, dan saya orang yang menuntut banyak. Dan saya banyak belajar dari istri saya, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Istri saya sangat spesial. Dan kembar ya Pak ternyata ya Pak ya. Ya, istri saya kembar, Ani dan Ati. Jadi kembarnya ini kembar yang spesial, yang limited ya. Dimanapun mereka berada selalu membawa keceriaan bagi Yes. kita semua. Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa harapan Pak Budi untuk 5 wanita ini ya? Dan apa kontribusi Bapak untuk mewujudkan harapan Bapak? Ya, saya selalu berpesan kepada seluruh istri maupun anak-anak saya, semuanya di dalam kehidupan ini, karena saya juga banyak belajar, saya belajar dari bawah, terus berproses dan diproses. Saya hanya ingin harapkan mereka berarti, berguna, bermanfaat, menjadi garam dan terang bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya juga anak-anak saya arahkan di dalam hal pendidikan, saya arahkan bagaimana dia mengambil sebuah yang dapat berarti atau dapat berguna bagi banyak orang lain, bermanfaat bagi banyak orang lain. Itu saja sih. Ya, sungguh luar biasa sekali ya. Kita tadi barusan ngobrol dengan Bapak Budianto. Jadi beliau ini adalah seseorang yang saya kenal sebagai rekan pelayanan saya di gereja sudah tadi saya sebutkan di GPI Miracle Service di Jogja.
beliau ini selalu punya ajaran yang khas, yang jadi teladan bagi saya dan mungkin orang-orang yang mengenal dekat beliau ya. Jadi Bapak ini selalu mengatakan berespon dengan benar. Bahkan teman-teman di lingkungan kita itu menyebutnya sebagai Bapak respon benar gitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Pak Budi, beliau selalu mengajarkan lihat dari sisi yang positif, lihat dari sisi benar supaya kita lebih sukacita menjalani kehidupan ini ya. Saudara dimanapun Anda berada, saya percaya program Berbinar-binar ini akan memberkati saudara. Kita bisa belajar dari kehidupan keluarga, dari manapun atau siapapun. Kita harus menjadi pribadi yang bisa menerima atau bisa mengambil satu teladan hikmah dari kehidupan keluarga. Nah, kita akan kembali berjumpa lagi di program-program selanjutnya. Jika saudara diberkati oleh tayangan ini, saudara bisa terus share video ini ke teman-teman saudara, keluarga saudara, dan like, subscribe YouTube channel saya di Lydia Lim Ministry. Ya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak Budi ya buat waktunya ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.